berbeda ya. Pre-fight, ini kita ngomong dia adalah pelatihnya ya. Kita nggak ngebahas proses persiapan mereka selama persiapan untuk bertanding, kita nggak. Tapi begitu fighter MMA One Pride dipanggil ke One Pride, mereka akan datang bersama dengan pelatihnya atau cornernya. Itu kurang lebih H-3 untuk memasuki hotel kita. Nah, disinilah ini kita sebut fight week. Pada saat memasuki masa-masa ini masa-masa yang cukup penting ya, cukup penting bagi suksesnya seorang fighter. Karena disinilah mereka akan ibaratnya ke medan perang. Nah, medan perangnya di sini nih, di hotel kita ini. Karena berbagai macam aktivitas bersama dengan fighter-fighter lain itu diadakan di hotel ini, di tempat ini. Gitu. Nah, dari sini fungsi dari cornerman adalah membimbing fighter untuk siap bertanding. Nah, membimbing itu seperti apa? Ya, ada berbagai kegiatan yang harus diikuti oleh si fighter. Idealnya, si pelatih ini atau si corner ini bisa mengikuti jadwal yang diberikan oleh panitia, oleh promotor. Promotor akan memberikan jadwal, oke, ini kegiatan kita, mulai dari technical meeting, gladi resik, sampai timbang badan, itu akan ada jadwalnya dan ada jamnya. Tentunya seorang corner yang baik akan selalu mengingatkan ke fighternya, kita ada jadwal di hari ini, ada jam segini, seperti ini, ayo kita datang, jangan sampai telat, jangan sampai kita nggak hadir, jangan sampai kita miss. Nah, itu tentunya dia harus membimbing itu. Dan yang paling penting sebelum fight itu adalah berat badan, masalah berat badan, Bung Alfred. Berat badan. Ya, karena di semua pertandingan MMA itu pasti ada kelas berat badannya. Mulai dari kelas atom sampai kelas welter itu ada ketentuan berat badannya. Pada umumnya seorang fighter pasti over berat badannya. Pada umumnya mereka pasti over. Umumnya. Jadi misalnya mereka bertarung di kelas 61,2 kg di kelas bantam. Mereka pada saat datang ke hotel itu bisa jadi 65 kg, 64 kg. Mereka over. Nah, pada saat penimbangan badan resmi, dia harus bisa mencapai 61,2 kg. Kalau tidak gimana bisa? Caranya? Harus bisa. Harus bisa. Karena kan memang kontraknya dia akan bertanding di kelas 61,2. Kalau dia datang dengan dan ini normal terjadi. Ini normal terjadi bahwa pada saat mereka datang ke hotel, mereka pasti berat badannya over. Mereka pasti over. Nah, disinilah peran fungsi cornerman yang baik adalah membimbing fighternya untuk mencapai berat badan yang disetujui, yaitu 61,2 kg. Gimana caranya? Bisa dengan sauna, bisa dengan latihan, bisa dengan jogging, atau apapun itu untuk mengeluarkan keringat. Karena yang bisa dibuang ini udah bukan massa otot lagi, udah bukan lemak lagi yang bisa dibuang, tapi adalah air dalam tubuh. Cairan tubuh. Itu yang bisa dibuang melalui keringat. Biasanya sekalian mereka akan melakukan drill persiapan pertandingan sampai akhirnya yang tadinya misalnya di kelas bantam 61,2 kg, dia berat badannya 65, gimana caranya itu harus buang keringat sampai 4 kilo sehingga masuk ke 61,2. Dan itu tidak mudah, Bung Alvin. Sangat tidak mudah. Karena itu artinya kita mendehidrasikan diri ya. Si fighter ini mendehidrasikan diri. Kalau ilmu kesehatan bilang kita kehilangan 1% dari cairan tubuh aja, kita kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Jadi kalau seorang fighter yang berat badannya 65 kg, 1%-nya kan 0,6 kg. Kehilangan 0,6 kg air aja itu pasti udah kehilangan konsentrasi. Nah, ini dia harus menghilangkan 4 kg. Wah, itu udah berbagai macam reaksi fighter. Ada yang marah-marah, ada yang ngambek, ada yang lemes, ada yang nggak ada masalah sama sekali. Itu tergantung kepribadian dan sifat si fighter itu. Nah, tentunya corner yang baik ini bisa membimbing si fighter agar proses yang sangat menyulitkan ini bisa dijalani oleh fighter dengan baik tanpa harus tanpa harus mengganggu konsentrasi dan penampilan fighter pada saat hari H nanti. Oke. Nah, wah. Itu satu. Jadi paling penting nomor satu adalah si corner sebelum fight harus bisa membimbing atletnya untuk bisa memasuki berat badan yang disetujui. Dan prosesnya itu sangat tidak mudah. Tidak semudah itu. Susah itu. Susah. Yang kedua adalah pada saat masa-masa di hotel ini, mereka itu melakukan drill biasanya. Mereka akan punya strategi. Setiap fighter punya strategi masing-masing. Dan mereka akan melakukan drill.
Entah itu drillnya melakukan bantingan atau melakukan combo-combo pukulan dan serangan. Dan itu biasanya akan dilakukan oleh corner ini. Dan itu akan diulang-ulang terus agar nanti menjadi muscle memory pada saat di pertandingan nanti. Dan yang ketiga, karena masa-masa latihan berat itu udah lewat ya. Jadi masa-masa latihan berat udah lewat. Pada saat di hotel ini, corner dan fighter ini hanya fokus untuk berat badannya masuk, drill teknik dan strategi. Dan yang ketiga adalah si corner harus bisa menaikkan percaya diri dari si fighter. Karena reaksi fighter itu beda-beda, Bung Aven. Pada saat mereka masuk ke hotel, di mana di situ ada fighter lain, dia akan ketemu lawannya. Fighter tuh udah saling lihat-lihatan, Bung Aven. Oh, ini akan jadi lawan gue nih. Ini lawan gue nih. Udah dikeker dulu. Mana nih? Siapa yang lebih tinggi? Gue apa dia? Gedean mana badannya? Sereman mana mukanya? Udah dikeker gitu. Udah dikeker. Nah, kalau fighter yang ya itu kalau fighter yang itu tuh taruh di gelas tuh udah miring begitu tuh. Udah saling ngedok tuh, ya kan. Tapi ngedok-ngedoknya masih malu-malu karena kan kita belum face off, baru masih curi-curi pandang. Nah, itu curi-curi pandang dulu mereka biasanya. Curi-curi pandang, ya kan. Nah, dari sini reaksi fighter juga berbeda-beda, Bung Aven. Kalau seorang fighter yang percaya diri, dia ketemu lawannya, dia makin percaya diri. Wah, saya pasti menang. Saya pasti menang. Itu yang bagus. Ada juga fighter yang malah takut, Bung Aven. Waduh, kayaknya dia gede nih. Waduh, kayaknya dia jago deh. Waduh, kayaknya dia serem nih. Wah, itu macam-macam reaksinya. Kita di One Pride pernah sampai ada fighter yang kabur, Bung Aven. Takut. Ya, pasti takut lah. Kalau dia berani, dia nggak mungkin kabur. Oh gitu. Begitu sampai hotel dia ngeliat lawan serem, saya cabut dulu. Aduh. Nah, tentunya inilah disinilah pada saat terjadi apa ya, misalnya sebagai corner yang baik, kita harus bisa melihat mental dari fighter kita. Fighter kita ini gimana sih mentalnya pada saat bertemu dengan lawannya? Apakah dia makin berani? Apakah dia percaya diri? Atau dia justru ketakutan? Nah, seorang corner yang baik harus bisa membangkitkan percaya diri dari si fighter ini. Nah, caranya berbagai macam, Bung Alven. Caranya, dan itu nggak ada rumus pastinya karena setiap fighter itu berbeda-beda. Tapi maka dari itu yang ideal adalah pada saat seorang fighter bertarung yang dibawa ke cornernya adalah pelatihnya. Kenapa? Karena pelatihnya lah yang paling tahu kekuatan, kelemahan, dan cara memotivasi si fighter. Ada beberapa fighter tuh yang kalau udah sampai hotel nggak bisa tidur, tegang. Nah, tentunya hasil latihan yang berbulan-bulan akan sia-sia apabila dia tidak tidur malam itu. Nah, tentunya seorang corner yang baik ini harus bisa memaksimalkan si atlet mulai dari berat badannya, istirahatnya, sampai memotivasi percaya diri si fighter. Nah, ini jadi latihannya udah berat, pada saat sampai hotel si corner ini harus bisa melakukan hal-hal itu.